warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, profesional, unggul, dan berbudaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmalia Putri Adiani, nomor absen 23, NPM 053 dari Prodi PGSD kelas 1A STKIP PGRI Trenggalek. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping yang sudah saya buat dari salah satu artikel yang telah saya analisis untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah konsep dasar IPS SD yang diampu oleh Bapak Angga Setiawan MPD. Baik, langsung saja. Kali ini artikel yang saya pilih itu berjudul Kasus Bullying di SMA Negeri 70 Jakarta. Nah, kasus bullying ini terjadi tepatnya pada tanggal 28 November 2024 di salah satu sekolah yang ada di Jakarta Selatan, yaitu tepatnya di SMA Negeri 70 Jakarta. Nah, dalam kasus ini siapa saja sih yang terlibat? Yang pertama yaitu siswa berinisial F alias C, A, B, M, dan R yang diduga siswa ini melakukan perundungan. Yang kedua ada siswa berinisial ABF selaku korban dari kasus perundungan ini dan juga seorang teman sekelas korban yang berinisial MF. Sebelum lebih lanjut, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan kata bullying. Apa sih bullying itu? Bullying atau yang sering kita dengar atau kita kenal juga dengan perundungan itu adalah suatu perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang atau secara terus-menerus, baik itu secara fisik, verbal maupun psikologis oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang dianggapnya itu lebih lemah dari mereka. Nah, kemudian bentuk-bentuk bullying itu ada bullying fisik, yaitu bullying yang melibatkan tindakan fisik atau tindakan kekerasan fisik terhadap korban. Kemudian ada bullying verbal, yaitu bullying yang melibatkan penggunaan kata-kata yang menyakitkan, mengancam atau bahkan menghina si korban. Kemudian ada bullying sosial, yaitu bullying yang melibatkan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mengucilkan atau merusak reputasi sosial si korban. Kemudian ada juga cyberbullying. Cyberbullying yaitu bentuk bullying yang sering terjadi di dunia maya atau di media sosial. Nah, tujuan dari bullying itu adalah untuk menyakiti, mengintimidasi atau mengendalikan korban. Perilaku bullying ini dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, baik itu di sekolah, tempat kerja, atau bahkan di dunia maya. Nah, dalam kasus yang akan kita bahas kali ini yaitu bullying yang terjadi di SMA Negeri 70 Jakarta itu termasuk ke dalam jenis bullying fisik, di mana bullying fisik ini ialah bullying yang melibatkan tindakan kekerasan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, contoh bullying fisik itu seperti memukul, mendendang,
mendorong atau merusak barang milik si korban. Oke, selanjutnya bagaimana sih kronologi dari kasus pembulian di SMA Negeri 70 Jakarta ini? Nah, berawal dari korban yang dipanggil ke toilet lantai 2 sekolah oleh si MF. Nah, kejadian ini berawal dari si korban ABF ini dipanggil oleh teman sekelasnya yang tadi berinisial MF untuk datang ke toilet lantai 2 sekolahnya. Nah, dari sini muncullah pertanyaan kenapa si MF ini mau disuruh oleh kakak kelasnya untuk memanggil si korban ke toilet lantai 2. Mungkin saja ya si MF ini diancam oleh para seniornya itu, atau mungkin juga si MF ini punya dendam tersendiri terhadap korban. Makanya si MF ini mau saja disuruh oleh kakak kelasnya atau seniornya itu untuk memanggil si korban ke toilet lantai 2 sekolah. Lanjut, sesampainya di toilet, tangan si korban itu ditarik oleh si F dan keduanya terlibat cekcok hingga F tersulut emosi dan kemudian memukul perut serta dada korban sehingga si korban jatuh tersungkur. Sesampainya di toilet, si korban itu sudah ditunggu oleh para senior atau pelaku. Nah, di dalam toilet itu, tangan si korban atau si ABF itu langsung ditarik ke dalam toilet oleh seniornya yang berinisial F tadi. Di dalam toilet itu terjadi suatu kesalahpahaman antara si pelaku dan si korban. Keduanya pun terlibat saling adu cekcok. Entah apa yang mereka perdebatkan sehingga membuat si F itu tersulut emosinya. Kemudian si F melayangkan pukulan ke tubuh si korban atau ABF hingga membuat si korban itu jatuh tersungkur. Pukulannya itu tidak hanya sekali atau 2 kali saja ya, tetapi pukulannya itu dilakukan berkali-kali. Nah, kemudian sepatu dan ponsel dari si korban itu juga diambil oleh para pelaku. Nah, pelaku mengatakan apabila si korban ingin sepatu dan ponselnya itu kembali, maka si korban harus membayar uang sejumlah kurang lebih Rp50.000 kepada si pelaku. Akan tetapi kan saat itu si korban tidak memiliki uang sejumlah itu dan pembulian pun terus berlanjut. Nah, dalam aksi itu F tidak sendiri, tapi ada keempat rekannya tadi yang berinisial A, B, M, dan R itu juga ikut serta dalam melakukan penganiayaan terhadap si korban. Korban dipukul dan ditendang perut serta dadanya. Itu ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi setelah beliau melakukan pemeriksaan terhadap korban. Nah, dari pemeriksaan itu, dari
kejadian itu korban mengalami luka-luka yang diakibatkan oleh pukulan-pukulan yang dilayangkan oleh pelaku. Adapun luka memar dan lebam di bagian ulu hati, perut serta paha kiri di si korban. Ya, kurang lebih seperti itulah kronologi yang saya ketahui dari kasus pembulian tersebut. Nah, lalu mengapa pembulian itu terjadi? Faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan pembulian itu? Nah, kemungkinan pembulian itu terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu faktor individu, faktor lingkungan sekolah, faktor keluarga. Oke. Yang pertama itu faktor individu. Pelaku perundungan mungkin mengalami kecenderungan kepribadian yang cenderung agresif, dominan, atau kurang empati. Oke. Pelaku perundungan memiliki kepribadian yang cenderung agresif. Ini berarti pelaku bullying itu seringkali memiliki kecenderungan untuk bertindak agresif, baik secara fisik maupun verbal. Mereka mungkin mengalami kesulitan mengontrol emosi dan sering impulsif dalam bertindak. Kemudian ada cenderung dominan. Itu berarti mereka atau pelaku bullying itu mungkin merasa perlu menunjukkan kekuasaan, kekuatan, atau superioritas dengan cara mengintimidasi orang lain. Kemudian ada kurang empati. Itu berarti pelaku bullying seringkali sulit memahami perasaan orang lain. Mereka tidak peduli dengan dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari tindakan mereka terhadap si korban. Yang kedua, ada faktor lingkungan sekolah. Nah, kurangnya pendidikan karakter di sekolah itu dapat membuat atau menjadikan siswa itu kurang memiliki rasa empati, toleransi, dan rasa hormat terhadap orang lain. Yang ketiga ada faktor keluarga, di mana pola asuh yang otoriter atau permisif pada anak itu yang menjadi faktornya. Nah, pola asuh yang otoriter berarti itu orang tua yang terlalu otoriter seringkali menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk mendisiplinkan sang anak. Nah, hal tersebut dapat membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang agresif dan kurang empati. Kemudian permisif, yaitu orang tua yang terlalu permisif itu cenderung membiarkan anak-anaknya melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa memberikan batasan-batasan yang jelas. Hal ini dapat membuat anak merasa bahwa perilaku apapun yang mereka lakukan itu dapat diterima. Nah, selain itu perilaku orang tua yang agresif dan atau sering menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah itu dapat menjadi contoh yang buruk bagi anak-anaknya. Jadi maka dari itu sebagai orang tua harus mencontohkan sikap-sikap yang positif agar dicontoh oleh anak-anaknya. Oke, selanjutnya tindakan orang tua, Kepala Sekolah SMA Negeri 70 Jakarta, polisi serta Disdik atau Dinas Pendidikan dalam kasus bullying
di SMA Negeri 70 Jakarta ini. Yang pertama itu tindakan orang tua. Apa tindakan orang tua korban setelah mengetahui bahwa anaknya itu mengalami perundungan? Tentu saja reaksi orang tua yang mengetahui anaknya menjadi salah satu korban perundungan itu sangat wajar apabila mereka merasa marah, sedih, dan ingin segera mencari solusi. Orang tua mana sih yang terima dan diam saja apabila mengetahui anaknya mengalami atau menjadi korban perundungan? Pastinya tidak ada, bukan? Nah, tindakan orang tua ABF atau si korban perundungan dalam kasus ini yaitu langsung melapor kepada pihak yang berwajib atau berwenang. Nah, mengapa langsung melapor ke pihak yang berwenang? Mengapa tidak diselesaikan sendiri oleh para orang tua, baik orang tua korban maupun orang tua pelaku? Alasannya ya karena melapor kepada pihak yang berwajib itu adalah langkah yang paling tepat dalam menangani kasus perundungan semacam itu. Meskipun niat untuk melindungi anak adalah hal yang baik, namun menyelesaikan masalah perundungan secara pribadi itu tidak efektif atau memiliki beberapa resiko. Maka dari itu perlulah untuk melibatkan pihak berwajib supaya kita langsung dapat memastikan bahwa pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal atas perbuatannya. Korban pun mendapat perlindungan dan lingkungan sekolah pun menjadi lebih aman. Selain itu, laporan resmi juga dapat menjadi data penting untuk suatu penelitian dan pengembangan program pencegahan bullying di masa yang akan datang. Sebagai orang tua, kita memiliki peran yang sangat-sangat penting dalam melindungi anak-anak kita dari kasus-kasus perundungan seperti ini. Nah, dengan memberikan dukungan serta melaporkan kejadian perundungan, kita itu telah mengambil langkah yang sangat berarti dalam menciptakan lingkungan yang aman dan juga nyaman bagi anak-anak kita nanti. Nah, kemudian ada tindakan kepala sekolah dalam kasus pembulian di SMA Negeri 70 Jakarta ini, yaitu memutuskan memberikan sanksi tegas kepada kelima siswa yang diduga tadi menganiaya adik kelas mereka berinisial ABF, itu berupa pemindahan dari sekolah yang terletak di Jalan Bulungan Blok C nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tersebut ke Dinas Pendidikan atau satuan pendidikan yang lain. Selain itu, pihak SMA Negeri 70 Jakarta juga melakukan langkah-langkah antisipasif agar kejadian yang serupa itu tidak terulang kembali di kemudian hari. Nah, langkah-langkah itu misalnya seperti penambahan guru piket atau juga memperbanyak kegiatan-kegiatan positif yang diperuntukkan bagi siswa-siswa di sekolah. Lalu ada tindakan polisi
yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap korban serta juga penyelidikan kepada pihak-pihak yang terlibat termasuk pihak sekolah setelah orang tua si korban melaporkan kasus pembulian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian pihak berwenang menindaklanjuti kasus bullying tersebut dan sudah mengantongi bukti-bukti kekerasan berupa visum et repertum. Apa sih itu visum et repertum? Visum et repertum itu adalah sebuah dokumen yang dibuat atau dikeluarkan oleh dokter ahli forensik. Apa toh dokter ahli forensik itu? Dokter ahli forensik itu adalah dokter spesialis yang memiliki keahlian khusus dalam menerapkan ilmu kedokteran untuk membantu proses hukum. Nah, dokumen itu berisi hasil pemeriksaan medis terhadap si korban. Dan hasil dari pemeriksaan tersebut kemudian dicantumkan dalam bentuk laporan tertulis atau dokumen yang bersifat sah secara hukum. Selanjutnya tindakan Disdik atau Dinas Pendidikan dalam kasus pembulian yang terjadi di SMA 70 Jakarta ini, yakni akan memberikan pendampingan psikologis kepada ABF atau si korban perundungan itu. Nah, Dinas Pendidikan atau Disdik DKI Jakarta mengatakan 5 siswa SMA Negeri 70 Jakarta yang melakukan penganiayaan terhadap juniornya itu telah diberikan sanksi. Mereka dikeluarkan dari sekolah itu dan dipindahkan ke sekolah lain. Kepala Disdik atau Dinas Pendidikan mengatakan Pemprov DKI Jakarta mendukung langkah-langkah SMA Negeri 70 Jakarta dalam memberikan sanksi kepada pelaku. Dia mengatakan perundungan itu tidak dapat ditoleransi. Dia atau kepala Disdik itu juga menyebut sanksi terhadap pelaku itu merupakan langkah mengedepankan kedisiplinan. Kepala Disdik juga menyebut bahwa tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau disingkat juga dengan sebutan TPPK SMA Negeri 70 Jakarta telah melakukan investigasi secara menyeluruh dengan melibatkan Polres Jakarta Selatan, Inspektorat DKI Jakarta, Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan para orang tua peserta didik atau siswa tadi yang terlibat. TPPK itu menjamin penanganan kasus tersebut dilakukan secara adil, transparan atau terbuka, dan mendidik. Nah, dari kasus bullying yang terjadi di SMA Negeri 70 Jakarta tersebut, terdapat beberapa bidang ilmu sosial yang dapat kita ambil. Antara lain yang pertama ada ilmu sejarah atau urutan kejadian atau analisis kronologi suatu peristiwa mulai dari awal hingga akhir. Nah, ilmu sejarah dalam artikel ini yakni peristiwa ini berawal dari korban yang dipanggil ke toilet lantai 2 sekolah oleh
MF. Sesampainya di toilet, tangan si korban itu langsung ditarik oleh si F, dan keduanya pun terlibat cekcok sehingga si F itu tersulut emosi dan kemudian memukul perut serta dada korban hingga korban jatuh tersungkur. Kemudian bidang ilmu yang kedua ada ilmu psikologis atau dampak psikologis yang terjadi pada korban, yaitu korban mengalami trauma yang luar biasa akibat dari kejadian bullying ini. Selain trauma, korban bullying juga mengalami depresi, kecemasan, atau mungkin juga gangguan tidur, atau juga penurunan prestasi akademik hingga pikiran untuk bunuh diri. Ilmu yang ketiga itu ada ilmu ekonomi, yaitu kerugian yang dialami dari peristiwa pembulian ini, yakni tidak hanya biaya pengobatan korban, namun biaya lainnya seperti biaya psikologis untuk mengatasi trauma juga perlu diperhitungkan. Bidang ilmu sosial yang keempat ada ilmu sosiologi. Nah, dalam kasus bullying ini ditujukan hierarki sosial yang kuat yang terjadi di lingkungan sekolah itu akan menciptakan dinamika kekuasaan di mana siswa yang lebih kuat atau senior itu seringkali mengeksploitasi siswa yang lebih lemah atau siswa junior. Bidang ilmu sosial yang kelima itu ada ilmu antropologi, di mana budaya senioritas itu memicu terjadinya kekerasan dan agresivitas yang menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perundungan. Nah, budaya senioritas itu apa sih? Budaya senioritas itu adalah suatu sistem sosial atau budaya di mana individu yang lebih tua atau lebih senior dalam suatu kelompok merasa memiliki otoritas atau kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan anggota yang lebih muda atau junior. Nah, dalam konteks sekolah, budaya senioritas itu seringkali diwujudkan dalam bentuk hierarki tingkatan kelas, di mana siswa kelas atas itu sering merasa memiliki hak untuk mengendalikan atau juga mengatur siswa kelas bawah atau juniornya. Kemudian bidang ilmu sosial yang keenam ada ilmu politik, di mana peran dinas pendidikan dalam menangani kasus bullying ini yaitu dengan memberikan sanksi kepada pelaku, juga memberikan dukungan psikologis kepada korban. Nah, untuk mencegah terjadinya bullying, apa sih hal-hal yang perlu kita lakukan? Nah, kita perlu melakukan beberapa upaya untuk mencegah terjadinya bullying. Antara lain yang pertama, meningkatkan kesadaran, yaitu menyadarkan seluruh masyarakat tentang bahaya dari bullying itu. Nah, cara menyadarkan ini dapat dilakukan dengan melalui berbagai media seperti sekolah, media sosial, komunitas, serta kampanye anti bullying yang sehingga hal ini dapat meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang bahayanya bullying serta pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Nah, cara yang kedua adalah membangun lingkungan yang aman, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan dan juga diskriminasi, baik itu di sekolah, di rumah, di tempat kerja, di komunitas atau lingkungan masyarakat, yang sehingga aman bagi anak-anak. Lalu cara pencegahan yang ketiga itu dengan memberikan pendidikan tentang cara mengatasi konflik secara damai dalam membangun hubungan yang positif tanpa melibatkan emosi. Nah, cara ini dapat dilakukan dengan mengajarkan siswa atau anak tentang bagaimana cara berkomunikasi efektif, lalu memiliki rasa empati, juga pentingnya menghargai perbedaan serta memberi edukasi tentang dampak negatif dari pembulian. Cara pencegahan yang keempat yaitu dengan melaporkan setiap aksi atau tindakan bullying kepada orang dewasa yang dipercaya. Penting untuk diingat bahwa pencegahan bullying itu adalah tanggung jawab kita bersama. Semua pihak termasuk sekolah, keluarga, masyarakat itu harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang bullying, marilah kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang bebas, aman dari tindakan bullying. Ingat, kita semua memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Setiap tindakan kecil kita seperti memberikan senyuman, kemudian mengucap kata-kata yang baik, atau juga membantu teman yang kesulitan, itu dapat membuat perbedaan atau perubahan yang besar. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dalam mind mapping yang saya buat dan juga salah ucap dari saya, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.